Ciracas, Jakarta Timur, saya buka. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Ya, jangan lupa subscribe sekarang juga. Ya, saya dari Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. Nama saya Khairul Salim, dipanggilnya Salim. Sedikit saya mengawali ini bahwa LPNO itu punya dua program utama. Yang ini hasil muker puncak pada saat bulan Januari, yakni LPNO punya dua program utama. Program pertama adalah pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini sudah berjalan 2 kali, tapi terus kita di bulan Maret kena pandemi Corona, jadi tidak bisa kita lanjutkan. Akhirnya saya masuki program yang kedua, yakni kita punya program membentuk ekosistem bisnis. Nah, ketika kita masuk ke program ini, rupanya tidak mudah. 7 bulan, 8 bulan kami harus menggodok, ya, baru sampai di bulan Agustus kita bisa launching PT Nusa Utama Jakarta Timur. Ini perusahaan anak kandung PCNO Jakarta Timur lewat LPNO. Tidak mudah melahirkan perusahaan di NO, khususnya Jakarta Timur, yang saya alami. Kenapa? Karena di NO itu tidak ada perusahaan milik organisasi, Pak. Yang ada adalah banyak perusahaan, tapi milik orang per orang, milik pengurus NO, Pak. Jadi agak ruwet memang, karena konstruksi hukumnya harus pas, konstruksi sosialnya harus pas, dan konstruksi bisnisnya juga harus pas. Dan ini yang tidak mudah, sehingga kami butuh cukup waktu lama, ya, 8 bulan kami baru bisa menggodok dan menelurkan. Akhirnya di bulan Agustus kemarin, tepatnya tanggal 17, kita mulai launching, mulai pertama kalinya PT Nusa Utama Jakarta Timur ini kita mulai. Perusahaan ini kita dedikasikan sebagai milik bersama kendaraan sukses keluarga Indonesia. Jadi memang kita persembahkan untuk Indonesia, bukan untuk NO saja. Siapapun orang boleh terlibat di bisnis ini. Itu brand merek kita adalah Nusamap. Ya, ini yang kita punya. Profil perusahaannya adalah, nama perusahaannya PT Nusa Utama Jakarta Timur. Inisiatornya dari LPNO Jakarta Timur. Jadi memang ini anak kandung dari PCNO Jakarta Timur. Maka itu saya cukup pede untuk masuk ke semua struktur di NO, karena memang ini miliknya NO, ya. Pemilik saham adalah PCNO Jakarta Timur. Karena PCNO Jakarta Timur itu begitu saya dikasih SK Lembaga Perekonomian, saya bawa ke bank itu tidak bisa bikin rekening, Bu. Jadi saya agak kesulitan mencari uang untuk NO, tapi rekening saya nggak bisa bikin. Kalau saya harus bikin rekening pribadi, ya apa kata dunia. Jadi itulah akhirnya kita memutuskan bikin holding company. Nah, holding company inilah
kita membentuk namanya Yayasan Lembaga Ekonomi Nahdien Jakarta Timur. Semua pengurusnya adalah PCNO Jakarta Timur. Teman-teman LP. Manajemennya adalah dari LPNO Jakarta Timur dan PCNO Jakarta Timur. Direksinya semua kita ambil profesional. Bidang yang kita kerjakan adalah bisnisnya consumer good. Sembako dan kawan-kawannya lah. Kita punya kantor saat ini ada di Jalan Haji Siun 3, pinggir tol Jagorawi, RT 3 RW 5, Ceger. Jadi dengan Ciracas saya kira sangat berdekatan. Tempatnya di pinggir tol, Pak. Jadi kalau Bapak dari arah Ciracas, Terowongan, lalu ada Bina Marga, ada sebelah kanan nanti ada Panti. Pas ngambil kiri aja dari Panti itu, mentok sampai pagar tol, baru ambil kanan. Nanti di sana ada Nusamad, pelangnya cukup gede. Silakan hadir di sana. Yang terkenal di sana yang lebih dulu namanya PAUD Jagung, karena biasanya ada PAUD yang memang di situ itu satu komplek. Oke. Ini Pak, bukti bahwa ini perusahaan milik NO adalah saham. Perusahaan ini 50% sahamnya itu adalah milik NO secara organisasi, Pak. Jadi bukan orang per orang. Jadi kalau nanti dividen menguntungkan dan sebagainya, ya kita serahkan itu untuk NO dan hasilnya untuk kemaslahatan jamiahnya tentu saja. Ya, 49% inilah para donatur yang mensupport, ya, karena jujur saja di sini kalau tanpa donasi dari para pemegang saham yang 49% ya agak susah. Maka itu 49% ini orang-orang yang kita hire dan mewakafkan 51%-nya mayoritas itu kepada PCNO Jakarta Timur. Dengan demikian siapapun saya, siapapun Anda, siapapun kita itu di Nusamad bekerja untuk pemilik saham mayoritas yakni NO Jakarta Timur. Respon Nusamad sangat luar biasa besar, Pak. Saya setiap hari dari Jakarta, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Lampung, bahkan dari seluruh Indonesia itu minta dibuka, Pak. Tapi saya sekali lagi tahan. Karena apa? Kita baru mulai, kita ingin basis kekuatan kita di Jakarta Timur itu kuat dulu. Maka itu saya mengajak teman-teman di Jakarta Timur, ayo kita bisa berbisnis bareng-bareng di sini. Nah, barang yang kita buat itu semuanya kita ambilkan saat ini dari pabrik, Pak. Jadi kami tidak memakai sistem jalur distribusi yang lazimnya warung-warung kita di pinggir tetangga kita ada warung yang pakai distributor tunggal sampai agen dan seterusnya, enggak. Kita pakai barang langsung dari pabrikan. Saya contohkan yang saat ini sudah kerjasama dengan kita adalah Unilever. Kita kerjasama dengan ABC, kita kerjasama dengan Food Station. Di NO itu yang dibutuhkan, Pak, kerja ikhlas, nggak usah mikirin macam-macam. Itu kebesaran terjadi luar biasa. Saya ceritakan sedikit. Diminta 3 miliar, Pak, untuk bank garansi. Saya hanya ditanya, Pak Salim punya 5 juta enggak? Bayangkan, Pak, orang lain diminta 3 miliar, kita hanya diminta 5 juta. Itu pun saya jawab, Pak, aku nggak bawa duit 5 juta. Aku punyanya 1,5 juta. Boleh nggak? Boleh, Pak. Yang penting untuk NO. Saya tunjukin nih siup kita. 51% adalah sahamnya milik NO. Oke, Pak, aman. Dia baru terkagum-kagum ada NO kok punya usaha. Kenapa orang Unilever terkagum? Karena yang terjadi selama ini, beliaulah yang setiap saat menerima proposal dari orang-orang NO, Pak. Gantian itu Fatayat lah, Ansor lah, Banser lah, apalah. Itu di meja dia. Makanya ketika datang saya dengan membawa bisnis, kaget, Pak.
Itu yang terjadi. Dan luar biasanya tadi, ini kalau bukan karohmanya para kiai, tidak mungkin Pak, bank garasi dari 3 miliar kok tiba-tiba hanya dengan 1,5 juta. Itu tidak mungkin Pak. 212 mat di Pondok Gede, kebetulan teman saya yang punya, itu diminta satu grade 300 juta. Kita ini cuma diminta 1,5 juta. Saking pengennya orang di luar sana mensupport kita. Lah kok kita misalnya ingin berjuang bersama NU, luar biasa Pak. Ini saatnya kita jadi pemain di bisnis Pak. Ya, karena Pak di NU itu ngomongin agama, ngomongin politik, selesai Pak sudah, khatam. Bapak mau ngomongin agama model apa, kita model apa, gudangnya di NU. Mau ngomongin politik model apa, NU tuh lebih partai politik ketimbang partai politik Pak. Jadi ini yang saya katakan, begitu kita bisnis, ayo saya ajak bersama-sama, ini miliknya NU, bukan milik saya, bukan milik orang per orang, tapi milik bersama-sama. Nah, dan kita ngambil dari pabrik, kenapa? Karena supaya margin kita besar. Karena kita punya margin besar, maka kita bisa ngajak bapak semua, ibu semua. Cara ngajaknya gimana? Ada 4 model keanggotaan. Keanggotaan pertama adalah silebah. Silebah ini anggota bapak di mana belanja perdananya 500.000. Belanja kedua dan seterusnya bebas. Belanja odol 1 13.000 boleh. Belanja gula 1 kilo 12.000 boleh. Yang penting sebulan ketemu akumulasi 500.000. Jadi saya hanya meminta dipindahkanlah belanjaan Bapak Ibu, pindahlah ke Nusamat sebesar 500.000 sebulan. Itu. Barangnya saya kasih barang yang sama. Ada odol, Pepsodent, Wipol, Lifebuoy, Look, beras, gula, semuanya yang Bapak saya yakin gak ada Nusamat pun sudah belanja di mana-mana. Cuman kalau Bapak tetap mempertahankan di tempat lama, NU nggak dapat apa-apa. Tapi Ibu pindahkan belanja ke sini, 1 rupiah Anda belanjakan ke sini ke Nusamat, sudah ikut berjuang untuk pengembangan NU. Lah apalagi 500.000. Ya, ini darah yang sangat mengembangkan ekonomi umat. Maka itu ketika saya tadi melihat program kerjanya MWC Makassar misalnya ya, tadi saya lihat program kerjanya di sini, ini menurut aku sangat-sangat bagus. Misalnya contoh di sini, ya program kerjanya. Kelemahannya adalah masih belum adanya sistem pendanaan yang cukup untuk menopang operasional organisasi. Saya tanya Pak Kiai tadi, Pak MWC ketua, saya bilang betul Pak, nggak ada itu kas organisasi. Dan rupanya bukan hanya MWC Ciracas Pak, semua ranting, semua MWC, semua Fatayat, Vanom, Banser, podo sami mawon orang duwe kas. Ini prihatin kita Pak. Tapi anehnya di NU, walaupun nggak ada kas, bisa konversi di villa, itu kan hebat. Tepuk tangan untuk panitia semuanya. Gak ngerti, inilah kalau nggak kiai itu luar biasa Pak. Lah apalagi kalau kita bisa berjamaah Pak, berekonomi berjamaah, 500.000 pindahkan ke Nusamat Pak, luar biasa Pak. Ini akan mengembangkan NU dengan sangat-sangat strategis. Ya. Kenapa? Karena kalau Bapak belanja ke Nusamat, bulan depan Pak, saya kasih cashback Pak. Berpuluh-puluh tahun sampai kiamat kurang 2 hari sekalipun, Bapak belanja ke warung-warung tempat selama ini belanja, saya jamin tidak pernah belanja 500.000 dapat cashback 500.000. Betul nggak Bu? Ya dapatnya barang doang. Di Nusamat Pak, saya contohkan saya dan istri saya, ya, saya dan istri saya sudah memindahkan belanjaannya dan semua teman-teman, ya, dari bulan Agustus perdana. Ya. Hari ini saya dan keluarga itu sudah bisa menikmati cashback pada kisaran 300.000. Belanja 500.000, cashback saya sudah 300.000 Pak. Dan bulan depan nih, bulan Januari depan ya, saya yakin cashback saya
itu sudah di atas 500.000 alias aku wis gratis, Pak. Saya joinkan seluruh anggota saya, Pak. Anak saya, istri saya, keluarga saya. Semua 7 orang. 7 orang ini kalau belanjanya 500.000, saya harus keluar uang 3,5 juta. Istri saya pinter, Pak. Karena keluar 3,5 juta, belanja sembako semua, di rumah cuma ada 3 orang. Karena yang lain semua di pesantren. 3 orang belanja 3,5 juta. Bapak bisa bayangkan itu banjir sembako, Pak, di rumah saya. Tapi yang terjadi sama istri saya, begitu saya bawa pulang sembako dari Nusamad, difoto, Pak, jebret, kasih share teman-teman arisannya, besok pagi barang itu udah habis. Jadi uang 500.000 2 hari udah jadi uang lagi, saya bayarin lagi untuk istri saya. 2 hari lagi habis, saya bayarin lagi untuk anak saya. Begitu seterusnya, 3,5 juta modal 500.000, Pak. Akhir bulan dapat cashback lagi saya dan anak istri saya. Jadi anak istri saya kalau saya gabungkan saat ini, Pak, itu sudah hampir 1 juta, Pak. Karena dari saya sudah memindahkan belanjaan sembako saya ke Nusamad sejak berdiri. Ya, saya harus mengawali sebagai contoh karena kita yang mendirikan, masa kita nggak memberi contoh. Dan saya Pak bisa lihat nanti di notifikasi. Pak Hamid itu belum terlalu aktif walaupun sudah gabung lama. Cashbacknya terakhir berapa, Pak? 50.000. Tapi Pak Hamid rajin belanja, udah. Gitu. Tapi belum banyak karena belum rajin membesarkan grupnya. Karena cashback itu dihitung dari grup, Pak. Ya, dihitung dari grup. Oke, saya terusin. Selain itu, saya kasih apa? Kita kasih ziarah Wali Songo voucher. Ya, karena inilah tradisi NU yang saya ingin terintegrasi dengan bisnisnya Nusamad, sehingga spirit Nahdlinnya adalah nyata, bukan sekedar lip service. Ya, karena apa? Nanti kita akan sama-sama ziarah umroh, potong cashback aja, tanpa modal, cashbacknya udah bisa ziarah Wali Songo. Itu. Selain ziarah Wali Songo, kita juga kasih umroh, Pak. Ya, agen si Kancil itu belanja perdananya 1 juta, Pak. Jadi belanja perdana 1 juta, belanja kedua silakan bebas. Jadi belanja perdana si lebah 500.000, belanja kedua bebas. Belanja ketiga bebas. Belanja kalau Bapak si Kancil itu 1 juta. Belanja keduanya bebas, terserah berapa. Tapi yang perdana adalah sudah kita paketkan. Bapak nggak usah nawar, nggak usah nyari, nggak usah ini, semua sudah satu paket kita kirim ke rumah Bapak hanya dengan ongkos 10.000 jauh dekat. Nggak perlu Ibu datang ke kantor, cukup lihat website kita, klik nomornya, klik barangnya, tulis SMS ke kita, customer service, langsung bisa COD, antar barang bayar di rumah, atau transfer ke rekening Nusamad. Itu sistem kita begitu. Dengan kita juga kasih untuk si Kancil belanja 1 juta ini, voucher umrohnya 1 juta. Karena saya ingin seluruh warga Nusamad itu cashbacknya bisa untuk umroh, bisa untuk ziarah Wali Songo, dan bisa untuk hidup sejahtera. Ya. Agen ketiga namanya Si Gajah. Si Gajah ini belanja perdananya 5 juta. Belanja kedua bebas. Saya kasih voucher umrohnya 2,5 juta. Ziarah Wali Songonya 250.000. Yang saya ingin kasih catatan di sini, agen Si Lebah 500.000 belanjanya, Si Kancil 1 juta belanjanya, dan Si Gajah 5 juta belanjanya. Pendaftarannya sama 100.000. Tapi 3 jenis member ini tidak ada diskon. Yes, tidak ada diskon. Harga mengikuti price list yang ada di website. Kenapa tidak ada diskon?
Karena saya ingin memberi cashback kepada Bapak Ibu besar. Kalau Bapak Ibu ingin diskon, jangan jadi si lebah, si kancil maupun si gajah, tapi jadilah distributor. Nah, untuk jadi distributor, peluangnya adalah Bapak belanja perdana 25 juta, Pak. Jadi memang saya setting di sini untuk jadi warung, Pak. Saya ingin mengintegrasikan dengan teman-teman yang di rumah sudah ada warung. Kita kasih diskon, dan dari diskon itu punya margin yang besar karena kita ngambil barang dari pabrik. Itu. Selain dapat diskon, fungsi dari distributor adalah untuk kantor perwakilan. Karena untuk perwakilan maka berfungsi pelayanan. Maka itu member semua bisa daftar di situ, ngambil barang di situ. Tinggal nanti barang kita ganti dari distributor itu. Sehingga selain dapat keuntungan margin dari selisih diskon, distributor juga dapat dari cashback grupnya. Oke. Nah, yang saya ingin tegaskan di sini, distributor adalah cukup sederhana dengan 25 juta. Yang penting rumahnya aman dari tikus, dari bocor. Terus bisa untuk lewat mobil. Gak perlu di pinggir jalan, kita tidak tampil seperti mat-mat lain dengan mewah di pinggir jalan. Kalau Bapak mau seperti itu, modalnya 1,5 miliar, Pak. Satu gerai Alfamart, satu gerai Indomart, satu gerai 21 Indomart, itu Bapak minimal keluar 1 miliar kalau tanahnya sudah ada, rumahnya sudah ada, Pak. Tapi kalau rumahnya kosong, belum ada, ya Bapak harus sewa atau bikin rumah, itu pas 1,5 miliar. Di kalangan teman-teman NU, waduh, langka sekali, Pak. Saya buktikan langkahnya gimana? NU, Pak, di Jakarta sejak saya tahu berdiri, saya belum menemukan ada warung gerai seperti seperti 212 Mart, Pak. 212 Mart sejak peristiwa Monas dalam waktu 2 tahun, Pak, itu mampu mendirikan kurang lebih 200 gerai, Pak. Dengan semangatnya mereka mampu melahirkan 200 gerai. Kalau modalnya minimal 1 miliar, ada 200 miliar mampu mereka kumpulkan, Pak. NU sejak berdiri di Jakarta, satu pun saya nggak menemukan, Pak. Ini loh kondisi ekonomi NU kayak gitu kita. Jadi kalau kita nggak gerak, kita selamanya akan ketinggalan, Pak. Dan kita tidak mungkin akan menjadi penonton selamanya. Maka itu saya bikin dan teman-teman di LPNU Jakarta Timur, ini adalah perusahaan resmi milik NU dengan melibatkan Bapak-Bapak sekalian. Caranya gimana? Jadilah tim penggerak. Tim penggerak itu apa? Tim yang menggerakkan bisnis ini. Jadi selain jadi member, Bapak juga ngajak orang lain, ngajak temennya, ngajak saudaranya untuk pindah belanja. Kenapa pindah belanja? Karena barangnya sama, saya kasih, harga sama. Rujukan kita adalah Alfamart, Indomart, bukan warung-warung. Ya, kenapa? Karena tujuannya saya ingin memberikan cashback yang besar. Bagi hasil kita, bagi hasil yang syariah. Maka ditanya gimana Rasmus Samad bisa memberi bagi hasil, ceritanya. Nah, inilah skemanya, Pak. Saya memberi contoh. Kalau saya jualan odol, kulakan saya 8.000. Saya jual 10.000. Berarti saya punya untung 2.000. Kalau sebulan saya jual 1.000 batang, saya berarti untung berapa? 2 juta. Betul nggak? Kalau saya mengajak Bapak Ibu sekalian pindah 500.000 sebulan pindah ke Nusamad, Nusamad punya untung 50.000 misalnya. Berarti kalau saya berhasil mengajak 1.000 orang, berarti berapa? Keuntungan Nusamad berapa? 50 juta. Betul nggak? Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, apa yang kita lakukan dengan uang itu? 50% dari keuntungan perusahaan
kita kembalikan kepada Anda yang bulan lalu belanja. Jadi kalau ditanya, kok bisa ngasih cashback 500.000, uang belanjanya 500.000? Inilah Pak jawabannya. 50% dari income keuntungan perusahaan kita kembalikan kepada ibu yang sudah terlibat menjadi tim penggerak. Ya, 50% sisanya itu adalah milik perusahaan yang akan digunakan untuk operasional. Karena perusahaan juga membutuhkan biaya-biaya untuk operasional, Pak. Ya, biaya listrik, biaya telepon, biaya karyawan dan seterusnya. Jadi sekali lagi 50% keuntungan perusahaan itu kita kembalikan sebagai cashback kepada Anda yang bulan lalu belanja. Yang nggak belanja, ya nggak dapat. Gitu ya. Jadi bagaimana cara membaginya? Cara membaginya ada sistem yang kita pakai. Sebagai penyelenggara, Nah, ada bagi hasil harian dari selisih keuntungan. Kalau Bapak seperti model istri saya tadi, sampai rumah dipoto, dijual lagi, istri saya dapat keuntungan harian. Ya kan? Karena istri saya sekarang belanjanya cuma beras, cuma minyak sama gula, Pak. Karena perdana kan udah nggak belanja lagi perdana, yang selanjutnya gula sama itu aja. Jadi langsung habis, berputar terus tiap hari, Pak. Itu ada mingguan. Ya, ada bagi hasil mingguan. Bagi hasil mingguan adalah bagi hasil yang diberikan kepada Anda kalau Anda berhasil ngajak kawan Anda pindahkan teman Anda belanja ke Nusamad. Berapa kita kasih atas jerih payah Anda ngajak kawan Anda? 100.000 minggu depannya. Karena saya tahu Anda ngajak teman butuh telepon, butuh entertain, butuh macam-macam, itu ada biayanya. Maka itu kita kasih biaya sponsor itu 100.000. Ustaz, 7 menit lagi. Oke. Terus bagi hasil bulanan, itu yang saya katakan cashbacknya adalah dari 500.000. Dan kalau Anda tidak belanja dari 500.000 maka namanya zong, tidak dapat. Kalau 3 bulan berturut-turut tidak belanja maka member Anda mati, jadi harus daftar baru lagi. Terus selain itu ada biaya 50.000 untuk cetak kartu. Nanti kartunya seperti kartu tap cash, Pak. Jadi seperti ini. Ini bisa untuk bayar tol, bisa untuk belanja di Alfamart, bisa untuk belanja dengan e-money. Selain itu ada pengembangan SDM NO, yakni 20.000 pengembangan SDM Nusamad. Sehingga total untuk belanja perdana, gabung perdana di Nusamad dibutuhkan Rp670.000. Dengan rincian 670 itu adalah 500 belanja perdana yang sudah kami beri paketkan, dan 170.000 adalah biaya membership yang nanti ada dapat kartu dan lain-lain. Saya kira itu penjelasan saya. Terakhir sebagai penutup saya sebelum dialog, saya pengen di NO itu ini ada satu program di Nusamad khusus untuk NO struktural, KMBC, ranting dan seterusnya. Cukup membayar 170.000 saja pendaftarannya tok, tanpa kewajiban belanja 500.000 tiap bulan. Tapi dengan syarat, ranting misalnya lampirkan SK rantingnya, berarti atas nama organisasi. Terus rekeningnya bikin rekening joint account. Ketua sekretaris bendahara datang ke bank bikin joint account. Pakai rekening itu sehingga tidak ada kewajiban belanja 500.000 per bulan. Tapi si rekening ranting itu akan kita isi terus. Karena apa, nanti pengurus rantingnya jadi anggota di situ. Jadi grupnya. Begitu seterusnya nanti jamaahnya. Ya, sehingga selamanya ranting yang tadi melampirkan SK di situ itu dapat cashback, sehingga secara organisasi itu kita memberikan uang ke organisasi tanpa organisasi modal besar.
Sampai kapan? Sampai cashback bernilai 500.000. Kalau cashback ranting sudah 500.000, maka berlaku aturan ke laptop awal belanja 500.000 sebulan. Ini berlaku untuk seluruh NU dari Sabang sampai Merauke, dari anak ranting sampai PBNU, termasuk Banom dan lembaganya, Fatayat, Muslimat dan seterusnya. Itu